Oke, sekarang akustik artefak. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi, saat semua systematic error sudah kita lakukan ya, udah kita minimalisir systematic error-nya, kita sudah cukup yakin bahwa, oh dasar lautnya seperti ini, masih saja kita menghadapi outlier. Kenapa? Nah, outlier ini biasanya hasil dari artefak akustik. Jadi artefak itu tuh kayak sesuatu yang ada, tapi dia itu nggak, apa ya, dia tuh nggak real. Jadi kayak titik-titiknya ada nih, titik-titik pengukurannya, tapi dia nggak real. Nah, itu namanya artefak gitu. Itu biasa dipakai, apa ya, istilah ini digunakan untuk apapun yang sifatnya dari akustik. Jadi mau dia itu sub-bottom profiling, seismic gitu ya, bahkan ya ini yang di, dasar laut aja yang multi beam, nah itu kita bisa bilang sebagai artefak gitu ya, artefak jadi dia nggak real gitu, yang sebenarnya tidak ada di dunia nyata. Nah ini paper yang bagus banget, jadi kalau kalian perlu banget baca 2 paper itu yang tadi yang Ledenf et al. 2020 ya, itu temen seangkatan saya waktu saya master sebenarnya, dan ini yang Jacobson ini juga bagus, Jacobson 2016 dia bener-bener melihat karena terutama mereka kan banyak sekali kalau di utara ya, di Norway itu survei di glasier gitu ya. Nah, dia sering banget nih dapat dasar laut yang begini, yang membuat mereka bertanya-tanya, "Ini tuh real atau enggak sih?" Udah gitu tiap bolak-balik kena lagi kayak gitu lagi gitu kan. Kan tadi masalahnya yang saya bilang, kalau bolak-balik konsisten seperti itu, bisa jadi itu anomali, bisa jadi itu real. Tapi mereka juga nggak percaya gitu kan, "Masa sih kayak gitu? Masa sih bisa berundulasi naik turun sampai dengan ordenya itu 2 meteran?" Kan nggak mungkin. Terus mungkin mereka nyemplungin ROV juga di situ untuk bener-bener ngelihat, emang kayak gitu ya dasar lautnya? Dan mungkin nggak seperti itu ya. Nah, itu masalahnya adalah ini gitu ya, jadi dia itu bisa jadi bukan geologi, bisa jadi bukan sesuatu yang real, tapi itu berasal dari sound reflection itu sendiri. Jadi gara-gara si sinyal akustiknya tidak memberikan kita data yang, mmm, benar gitu ya. Nah, jadi artefak sources itu dari mana? Pertama, itu dari noise dulu. Jadi kita ini kalau kalian ingat, ini saya pernah bahas di hidrografi juga ya. Jadi di laut itu sangat berisik gitu. Jadi laut itu bukan sesuatu yang diam dan tenang, tapi di bawah sana ada binatang yang saling berkomunikasi, lalu ada shipping gitu ya, shipping dalam arti, kargo-kargo, kapal-kapal kargo besar lewat sana sini gitu kan. Itu suaranya juga pasti ada yang gitu kan bikin berisik. Lalu ada angin ya, ada kalau yang gelombangnya besar tapi jarang terjadi misalnya ada gempa ya, ada mungkin letusan gunung bawah laut gitu, macam-macam lah pokoknya ribut sekali di bawah sana gitu ya. Nah, kita bisa, mengklasifikasikan itu ke dalam 3 apa ya, 3 kelas. Pertama yang natural, jadi kayak hujan rintik-rintik tek 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 gitu kan, ombak ya, akibat angin gitu kan, lalu mungkin ya tadi gitu kan hewan-hewan saling berbicara, itu adalah yang natural. Lalu ada juga yang dari manusia tadi ya shipping gitu kan, contohnya pergerakan kapal dari satu tempat ke tempat lain. Lalu ada juga bahkan noise dari instrumen, karena instrumen ini kan lagi-lagi suara itu muncul akibat getaran. Nah, kalau powernya besar, kemungkinan noise-nya juga besar gitu kan. Jadi ya gitu kan, akan ada error bahkan atau suara-suara noise gitu ya dari instrumennya sendiri gitu ya. Bisa juga dari reverberation dan interference gitu. Reverberation itu ya kayak gaung gitu ya, habis kita ngomong kalau kita kan ngambilnya echo, gema. Ayo ingat gema sama gaung bedanya apa ya. Kita pengen tuh gemanya, sementara gaungnya ini yang mengganggu gitu, itu noise, kita nggak mau gaung. Habis itu interference, interference maksudnya ada suara, gelombang suara nih, ada gelombang suara lain. Nah mereka kan bisa saling interferensi, ingat nggak? Jadi kayak kalau kita punya satu gelombang, terus ada gelombang lain kita tambahin. Nah, gelombang yang aslinya kan kita jadi bingung, ini gelombang aslinya yang mana nih, udah kecampur nih sama, pantulan-pantulan gelombang lain, makanya kita nggak suka si gaung, kita nggak suka reverberation. Nah, itu gitu, itu sangat sangat bisa terjadi. Jadi kita bayangkan, titik-titik yang kita dapatkan itu hasil perambatan gelombang suara gitu kan. Gelombang suaranya merambat, terus habis itu kena, medium yang berbeda massa jenis, mantul lagi gitu kan. Nah, mantul laginya itu gitu kan, itu dari titik yang kita pengen atau dari yang lain nih gitu kan. Nah,
Yang paling sering tadi pertama refraksi. Refraksi ini sudah sebenarnya kita benerin dengan adanya sound velocity profiler, ya. Jadi, kan kita sering bahas oh frowning gitu kan, smiling. Nah itu gara-gara refraksi gitu. Jadi kita pengen, secara kan kita kalau gambar multibeam selalu lurus gitu ya, kayak bener-bener, oh multibeam tuh seperti ini gitu ya. Padahal kan ya itu kecepatan suara di laut itu kan tidak fix. Kecepatan suara tuh bukan kayak ini 1504 gitu ya. Tapi kan masalahnya kecepatan suara itu bisa begini terus lalu belok gitu kan. Nah, di sini yang path-nya kita harapkan seperti ini, jadi begini terus belok gitu. Nah, yang kita lakukan kan kita kayak istilahnya ngambil rata-rata gitu ya. Nah, kita berharap at least tebakannya itu ada di trennya di sini gitulah ya. Jadi yang tadinya frowning, nah kita naikin dikit ya, dia akan menjadi real sea floor-nya gitu. Jadi untuk refraksi itu harusnya sudah bisa diperbaiki dengan adanya data sound velocity profile yang tepat ya. Nah, setelah refraksi ya, kalau misalnya masih ada juga gitu, ini waktu kita belum perbaiki ya. Kalau tadi kan saya ngeliatin cuma kayak satu apa ya, satu ping gitu ya, satu ping antar swath gitu. Jadi dia kayak kalau misalnya kalian potong nih ya, sebenarnya itu adalah representasi dari ini. Ini kan kalau misalnya kalian potong nih ya, atau yang ini deh ya, set gitu ya. Itu kan dia kayak gini sebenarnya, ya kan? Nah, ini nih yang salah-salah. Kalau kita buru-buru, kita gemes, langsung aja kan hapus ini ya, tapi enggak gitu, itu masalahnya masih sistematis. Kalau misalnya kita perbaiki, dia akan lebih saling bertampal gitu ya. Ini kelihatannya di data kalian, kalau masih ada kesalahan sistematis akibat, kesalahan tebakan sound velocity profile itu kayak gini bentuknya. Jadi ada kayak yang di ujung-ujungnya tuh kayak gini, tapi dia konsisten ke bawah terus ya, konsisten ke bawah. Karena nanti ada yang dia agak beda, itu flappy outer beam itu ceritanya beda ya. Jadi ini yang kita perlu perbaiki secara sistematis. Nah, ini yang tadi saya bahas tuh yang tengah-tengah, akibat dia menggunakan 2 metode bottom detection, yang satu pakai amplitude, yang satu pakai phase difference. Habis itu dia nggak yakin mana yang benar gitu ya. Ini tebakan yang satu, ini tebakan yang lain gitu kan. Ini kemungkinan yang dari amplitude gitu, nah ini yang udah dari phase difference gitu kan. Yang amplitude bagus banget di tengah gitu kan. Tapi masalahnya yang di sini, wah udah mulai kacau gitu karena itu tadi makin pelan suaranya kan. Nah, Eric Horn ini juga harus dihapus, secara manual biasanya ini kadang-kadang di bawahnya juga gitu kan. Lagi-lagi ini terjadi itu di seabed yang sangat halus dan sangat datar gitu. Jadi along the survey track either side of the nadir tapi di tengah-tengah jadi along survey track. Jadi kalau tadi di pinggir-pinggir, kalau tadi kan frowning itu di pinggir-pinggir ya. Nah, kalau Ericshorn itu agak lebih di tengah. Kelihatannya kalau dalam survey lines ya itu seperti ini nih tuh. Jadi kayak kayak ada cerukan tengah-tengahnya gitu ya. Seakan-akan itu real, padahal nggak mungkin ya. Masa masa sih kesalahan tuh ngikutin survei lain kan konyol gitu ya. Masalahnya ini nih survei lain kita nih ya, ini gitu ya. Nah kan nggak mungkin kesalahan tuh ngikutin survei lain plek-plekan ya. Caranya berarti ya dihapus. Nah kalau dihapus ternyata terlalu banyak data yang hilang malah jadi bolong, ya cara ngebenerinnya gimana? Survei lagi tapi dari sebelahnya biar yang ini ketutupan gitu ya. Jadi dia biasanya near dan nadir gitu kan. Nah tadi flat seabed with soft seabed ya. Nah ini gitu ya, ini sejauh ini cukup sulit untuk kita fully remove gitu, apalagi di otomatisasi. Tapi ini sering banget terjadi. Setelah Ericshorn ada wobbly beams. Nah, wobbly beams ini beda sama yang tadi. Nih, coba kalian lihat ya, di sini kan dia kayak kayak garis-garis gitu ya, kayak berbayang. Sementara yang tadi ini ya, itu benar-benar frowning ke bawah ya, benar-benar kayak ada cerukan di bawahnya. Kalau ini tuh cuma kayak dia nggak yakin aja ini tuh jahitannya gimana. Nah ini yang tadi saya bilang akibat dari tebakan si beda fase tadi. Jadi ini adalah line yang satu ya, habis itu ini line yang lain gitu kan. Jadi ada, nah ini kan jadi area yang ini nih ya. Area yang ini kan jadi sebuah area kesalahan gitu kan. Nah inilah yang menyebabkan si wobbly outer beams gitu. Ini cara terbaiknya banget adalah dengan ya membatasi ini, membatasi bukaan. Kita batasi segini, tapi artinya surveilannya harus dirapetin gitu kan. Kalau misalnya mau bener-bener real ya seperti itu gitu kan. Makanya
coverage 200% itu sering menjadi target kita gitu kan. Seperti yang saya bilang kalau klien nggak minta, nggak ngerti mau minta berapa persen overlap ya pokoknya, gasken gitu ya 100% overlap dengan coverage-nya itu 200% gitu kan. Jadi bener-bener semuanya ke-cover, tidak ada yang berlebihan kalau bisa bahkan apa ya namanya ya, pas overlapping-nya tuh nggak 100% tapi 120 gitu kan ya. Jadi bener-bener nggak ada yang salah sama sekali. Nah ini, tapi kalau udah ada gimana Bu? Ya bersihin sebisanya gitu. Jadi kayak kalau kalian melihat ini nggak masuk akal, ya udah hapus ininya gitu ya. Meminimalisir kesalahan saja, konsepnya begitu, ya. Inilah kenapa, nanti kalau kalian kerja, misalnya sama user-nya itu geo gitu ya, entah geologist atau geophysicist. Terus habis itu mereka, "Pokoknya area sini bolong-bolong nggak apa-apa lah," gitu. Misalnya kayak gini-gini, tapi gue cuma pengen lihat, secara garis besarnya gitu, nggak usah ada overlap misalnya ya. Nah misalnya kayak bahkan agak kepisah juga nggak apa-apa, yang penting gue lihat trennya. Nah masalahnya yang luar-luar inilah yang kita tidak bisa benar-benar percaya. Makanya kita perlu ada sedikit overlap, at least gitu ya, at least kan overlap tuh 20-25% gitu ya. Better kalau misalnya dia ya 100% gitu kan. Nah jadi kira-kira itu ya, ini wobbly outer beams, cara terbaik menghindarinya ya bikin surveillance yang lebih banyak, yang memang lebih costly tapi ya si floor lu lebih bener, ya. Nah ini gitu ya, terus habis itu ini nih ada offset kadang-kadang, jadi kalau misalnya dipotong nih ya, ini nih. Nah, jadi kelihatannya ini yang si flappy outer beam yang tadi saya bilang, nah ini tiba-tiba ada offset nih aneh gitu kan. Nah ini lagi-lagi real atau tidak, lewatin lagi gitu. Makanya costly banget sebenarnya yang namanya survei dan kalau kalian merencanakan survei, itu tuh kalau dari pengalaman saya ya, 2 hari pertama itu hanya untuk masalah dan instalasi gitu ya. Jadi instalasi masalah, si trial. Data juga biasanya hari pertama kacau. Hari kedua maksudnya ya, hari hari survei itu pertama survei itu kacau. Hari ketiga itu udah mulai enak. Nah, hari selanjutnya itu aman gitu ya, oh survei aja bolak-balik, wah semua terlihat baik-baik saja. Nah, tapi kita harus sisakan 1 sampai 2 hari untuk infill, jadi ngisi area yang bolong-bolong gitu ya, memastikan kita pulang tidak dengan, berkekurangan, gitu. Nah, pentingnya apa kita menghapus artefak-artefak ini, karena, apalagi di masa sekarang ya, bathymetry itu nggak cuma berhenti di bathymetry gitu. Lo punya data bati, habis itu selesai, udah nih data batinya dipakai aja. Nah tapi tidak, tapi seringkali tuh datanya itu diturunin jadi slope gitu ya. Jadi slope itu kan turunan dari bathymetry. Kalian kan mungkin udah melakukan ini ya di QGIS atau ArcGIS atau whatever GIS tools you're using. Lalu curvature itu turunan dari slope. Nah, habis itu ada variabilitas gitu kan. Itu juga, salah satu perhitungan yang didapat dari si bathymetry juga gitu kan. Nah, pas dari bathymetry ke slope, waktu turunan pertama di area yang luas ya, itu nggak kelihatan ada error sama sekali. Tapi kalau kita zoom in ke area yang lebih detail gitu ya, jadi ini kan 200 kilo, berarti ini 400 kali 400. Nah, kalau ini 10 kali 10, di sini udah mulai kelihatan nih, wah ini ada kesalahan nih gitu ya, ada artefak. Diturunin, kesalahannya stay still, tapi masih mending karena kita bisa lihat bahwa, itu masalah gitu ya. Even orang yang tidak berpengalaman pun akan tahu ini nggak mungkin ada garis-garis kayak gini real, tapi yang ini real gitu ya. Nah, yang bikin pusing adalah pada saat skalanya sangat kecil, ini 200 kali 200 dia cuma antar 2 swath. Kan kalau di bathymetry kita masih melihat bahwa, oh ini ada dangkalan. Begitu dia dihitung, wah kok slope-nya susah banget terlihat di dangkalan ini. Kenapa? Karena kebanting sama slope yang terbentuk akibat kesalahan artefak tadi gitu. Ya apalagi kalau di turunan kedua, turunan ketiga gitulah kira-kira ya. Dan di sini di curvature aja udah kelihatan, wah ternyata pas di turunan ketiga kelihatan gitu ya kesalahan grid-grid ini gitu kan. Itulah kenapa processing itu tidak bisa apa ya, diremehkan gitu ya. Data kalian tuh umurnya akan panjang, nggak akan berhenti di kalian gitu. Apalagi dengan masa sekarang di mana ya itu data bisa benar-benar gunakan untuk berbagai hal. Nah, lagi-lagi ini harusnya ke-6 ya, maaf teman-teman. Jadi praktikal untuk data cleaning, kita nanti akan ngobrol MB system ya, dan sudah saya kasih, tutorial dari instalasi gitu ya, kalian mau partisi atau mau
pakai virtual manager itu terserah gitu kan. Habis itu tapi kalau dari pengalaman saya sih partisi jauh lebih cepet ya, karena dia fully pakai kekuatan komputer kalian, cuman kalau partisi memang ya lebih susah ngeluarinnya gitu ya, karena dia ada apa ya, ada urusan sama perangkat keras. Kalau VM lebih gampang ngeluarinnya kan, jadi begitu udah selesai kelas ya tinggal uninstall si Ubuntu, uninstall si VM. Cuma dia memang tidak se-powerful kalau pakai full Ubuntu gitu kan. Nah jadi, intinya sih gini, intinya kita harus bisa menggunakan software itu untuk ngimpor semua data, kalibrasi ya, proses, habis itu akhirnya ngekspor dia jadi DEM gitu kan. Nah jadi ada beberapa supporting data, jadi offset, coordinates itu udah ada semua kalau untuk praktikum ini ya. Nanti kalian bisa lihat tuh offsetnya berapa aja, sound velocity juga kalian nanti bisa cek. Tidal data ini saya nggak pakai karena ini laut dalam ya, jadi udah lebih dari 200 meter, pasut itu sudah tidak ada apa ya, tidak ada efeknya lah ya. Habis itu Siebel Beam Data kalau perlu ya, habis itu seabed feature data dari data global atau, dari biasanya data global sih. Jadi kayak, oh perkiraan ada sesar nih di sini gitu ya. Nah itu tebakan-tebakan tersebut kita bisa take it on the back of our mind gitu. Dan jangan lupa maaf, semua data itu harus ada dalam koordinat sistem serta waktu regional yang sama, otherwise mereka nggak akan ngobrol. Nah, ini beberapa referensi, tadi seperti saya bilang, yang sangat perlu kalian baca itu ini ya, si Jacobson ini bagus banget. Jadi dia bener-bener, mmm, mendeskripsikan gitu error-error akustik ini ada apa aja sama oh malah yang Ledenf nggak ada ya. Jadi kalian bisa yang lain silahkan kalau mau baca, cuman ini Jacobson menurut saya bagus banget gitu ya, buat referensi kalian bikin laporan juga. Sama si Ledenf ini loh. Nah ini nih, ini oke banget gitu. Dia sebenarnya sederhana tapi apa ya, dia menulis menuliskan hal-hal yang otherwise itu udah kayak nempel aja kalau ke orang-orang yang berpengalaman. Tapi kan orang yang belum berpengalaman dia butuh guidance. Nah, dia kayak menuliskan cara yang proses tuh gini loh. Menurut saya bagus gitu. Sederhana banget tapi sangat bermanfaat. Jadi cari aja Ledenf, et al. 2020. That's it for now ya. Jadi, sukses, untuk belajar serta, processing datanya ya. Kita akan ketemu di sesi selanjutnya membahas, terkait kayaknya udah mulai terkait ini ya, deliverability. Jadi kalau ini masalah bersih-bersih, nah nanti soal emang gimana sih cara menampilkan data yang bersih ini gitu kan. Gimana taunya datanya bersih atau tidak. Sampai bertemu di, pertemuan selanjutnya atau modul selanjutnya.